Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan staf yang saya hormati, serta adik-adik perwakilan pengurus yang Bapak banggakan. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu serta adik-adik untuk mengikuti diskusi mengenai identifikasi sumber daya sekolah yang akan kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, yang mendukung kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, ini merupakan salah satu rangkaian tugas saya sebagai CGP untuk mendiskusikan tentang aset apa atau sumber daya apa yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Namun Bapak Ibu, sebelum menginjak ke pembicaraan lebih jauh, ya seperti bisa kita lihat tujuan dari kegiatan ini adalah CGP memperhatikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mengidentifikasi aset, potensi, sumber daya secara kolaboratif bersama warga sekolah. Ya, kita mengibaratkan bahwa sekolah ini bagaikan ekosistem. Jadi ekosistem itu terdiri atas makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, ya, biotik dan abiotik. Dan dalam ekosistem ini ada keterkaitan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup ini yang selaras dan saling mendukung. Itu dia beribaratkan seperti itu sekolah itu. Kemudian cara pandang seperti apa atau cara berpikir seperti apa yang harus kita gunakan dalam memandang sumber daya di sekolah ini atau aset yang di sekolah ini. Ya, Bapak Ibu seperti ketahui ada dua jenis pendekatan, ya. Pertama, deficit based approach atau pendekatan berbasis kekurangan. Yang kedua, asset based approach atau pendekatan berbasis aset. Kalau deficit based approach atau pendekatan berbasis kekurangan ini mungkin sering kita lakukan, ya, masuk kepada siswa juga. Ya, kita melihat yang sering banyak dibicarakan oleh guru mungkin masalah kekurangan, gitu ya, negatifnya, termasuk juga Bapak sendiri, gitu ya. Benar Pak Kepala, ya. Kalau saya sebagai sarana selalu mikir kekurangan, seperti itu yang kita pikirkan itu. Nah, itu yang disebut deficit based approach atau pendekatan berbasis kekurangan. Nah, ada satu lagi ini yang sekarang diperkenalkan, ya, yang diperkenalkan dalam konsep pendidikan modern ini, yaitu pendekatan berbasis aset. Nah, ini didasari oleh pemikiran psikologi untuk berpikir positif. Ini diperkenalkan oleh yang namanya Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri, termasuk juga pengembangan institusi dalam hal ini. Kalau dalam ilmu manajemen terbaru itu namanya inquiry apresiatif, IA itu. Jadi semuanya harus berperan dalam organisasi. Ini yang mendasari dari pendekatan berbasis aset. Jadi maksudnya Bapak Ibu, ya, menurut konsep untuk pendekatan ini kita memulai sesuatu dari yang kita punya, dari hal-hal yang positif yang kita punya, dari keberhasilan yang kita punya, dari inspirasi yang kita punya. Itu kita mulai kegiatan dari hal-hal yang positif. Karena kalau berpikir terus negatif nanti akan menutup potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Makanya saya coba menggunakan konsep pendekatan berbasis aset ini untuk mengidentifikasi apa sih aset-aset yang kita punya di SMA Negeri 1 Cisolok ini, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan sekolah. Dalam apa saja aset yang dipunyai setiap sekolah, itu ada 7 jenis aset, ya. Yang pertama, setelah saya mengidentifikasi aset-aset kita ini,
Pertama, modal manusia ya. Pertama dari kepala dinas, pengawas, kepala sekolah, guru dan narasumber. Alhamdulillah kita guru di sini hampir semuanya S1 jadi qualified dan bahkan sekitar berapa persen sudah mengikuti sertifikasi. Itu adalah sumber aset, termasuk juga modal manusia ini, termasuk juga ini belum tercatat ya Bapak Ibu, adalah termasuk juga murid. Kita bisa melihat potensi-potensi murid kita. Terus terang saja kita melihat dari segi anak-anak SMA Cisomil, kalau Bapak lihat itu luar biasa dari segi kesenian dan olahraganya nih, yang potensi yang perlu kita kembangkan. Termasuk juga akademinya alhamdulillah ya, karena dibuktikan dengan ya sekitar berapa persen masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Kemarin hampir berapa 40 orang ya masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Berikutnya modal sosial. Nah ini berkaitan dengan hubungannya dengan lembaga-lembaga sosial. Di sini ada dengan pesantren. Ya, ini potensi yang bisa kita kembangkan. BNN, Koalisi, PGRI, Dharma Wanita, Kwarcal, kerjasama dengan RT RW, pengintegrasian Bulog, Geopark dalam pembelajaran. Ini modal sosial kita. Selanjutnya modal politik. Ya, ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan komite yang alhamdulillah sampai sekarang kalau saya analisa, kalau saya komite kita alhamdulillah begitu responsif ya terhadap support terhadap kebutuhan-kebutuhan sekolah kita. Walaupun 2 tahun kemarin kita agak vakum, alhamdulillah kita udah mulai lagi. Mereka sangat responsif dan memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah kita. Kemudian juga kebijakan bapak-bapak sekolah, alhamdulillah saya lihat sangat support sekali ya. Seperti kemarin alhamdulillah Pak, perlu dikembangkan ya kemarin Pak kegiatan kegiatan kombinasi ya antara kebersihan, olahraga dan satu lagi mungkin budaya literasi yang ya. Itu sangat program yang perlu kita kembangkan ya. Kebijakan-kebijakan di sekolah. Mungkin kebijakan-kebijakan yang seperti itu harus kita kembangkan. Ya. Termasuk juga kebijakan-kebijakan lainnya dari pemangku kebijakan. Selanjutnya modal budaya dan agama ya. Kalau kita lihat memang daerah kita dekat antara kental dengan budaya Banten Kidul ya, kebudayaan Banten Kidul, Pakidulan ya. Termasuk selain itu juga, namun di satu sisi kita secara sosial juga ini dengan gimana dengan kebudayaan lautnya juga selain dari kental dengan budaya Banten Kidul ya Pak ya, dekat juga dengan kebudayaan di pesisirnya gitu ya. Sini ada pesta nelayan, siaran kaum ya. Tapi di satu sisi dari segi keagamaan, alhamdulillah sekolah kita juga cukup bagus. Ini adalah budaya dan hubungan modal budaya dan agama. Termasuk mungkin yang terakhir kita budaya bersih ini saya masukkan ini Bapak Ibu. Selanjutnya modal fisik ya, alhamdulillah gedung kita walaupun belum memenuhi secara ideal untuk ruang kelas, tapi semua anak kebagian kelas ya walaupun menggunakan beberapa lab gitu ya. Nah ini nanti kita dengan usaha dari pihak sekolah akan terus perjuangan untuk memenuhi keadaan yang ideal. Jadi ruangan ada ruang kelas ya ruang kelas, lab ya. Sekarang kita belum sampai sana, tapi alhamdulillah semuanya kebagian kelas. PGRM juga ada. Nah mungkin juga saya masukkan ini pengelolaan air bersih swadaya, ini yang ingin saya adakan kerjasama dengan pengelola air bersih yang swadaya masyarakat. Ini karena untuk WC sebelah sana itu airnya masih air kurang bagus, mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan pengelola air bersih oleh yang swadaya masyarakat, bisa kerjasama gitu. PLN ya, alhamdulillah jaringan internet walaupun tapi tetap dimasukkan modal walaupun kadang-kadang ada trouble karena mungkin kondisi geografisnya yang melewati pegunungan sehingga ketika hujan rawan terjadinya terutama gangguan internet. Ya, alat transportasi alhamdulillah kita dilalui berbagai alat transportasi walaupun
angkot tidak sampai ke sini karena memang bukan di kota ya, kita ada di daerah pedesaan. Selanjutnya modal lingkungan dan alam. Kita ini punya kelebihan dari sekolah lain ya, ada lautnya, sungainya, pertanian, perkebunan, sumber air bersih, wangunnya, pantai yang panjang, geser di Cipanas dan geser di Langkong, termasuk juga dekat dengan Taman Nasional Gunung Halimun. Dan yang terakhir 7 modal di sekolah ini adalah finansial ya. Kita pakai, alhamdulillah kita mendapatkan dana BOS, dana BOPD, dan kita dapat bantuan pemerintah melalui dak fisik, dan sumbangan masyarakat memang belum berjalan ya Pak. Walaupun ada untuk kepentingan pribadi itu ya itu wajar-wajar aja nih ya. Jadi sumbangan dari masyarakat belum mencapai hal yang optimal lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan nanti sama komite. Kemudian ini yang perlu kita gali juga adalah sumbangan dari alumni. Kemudian donatur lain. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan. Ada 7 modal yang harus kita kelola, yang bisa saya identifikasi dan kita kelola untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Itu yang saya sampaikan Pak Kepala mengenai aset yang modal atau aset yang bisa diidentifikasi. Kemudian kita kembali kepada pendekatan tadi, pendekatan berbasis kekuatan atau aset ini memang secara kadang-kadang kalau kita berpikir pintas itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dengan beberapa literasi yang Bapak baca ya Pak Ade ya, Pak Ade ini sangat berkaitan sekali gitu ya. Bahkan saya terinspirasi kemarin itu pas dengar sebuah bukan ceramah itu namanya untuk motivasi ya. Mengenai jadi teringat di masjid ini. Bapak kadang-kadang kalau masjid itu kan belum beres ya. Nah, dia memberikan contoh sama dia juga. Tapi dia dengan berpikiran dia berpositif terus, maka dia kalau Bapak awalnya lihat masjid orang lain bangun terus sumbangannya banyak yang sih sepada iri gitu. Sekarang tidak, saya mendoakan semoga masjid itu lebih cepat beres, masjid Pak Ujang cepat beres di Maja. Dan ternyata pikiran positif itu insya Allah akan kembali ke kita. Insya Allah masih kita akan beres. Seperti itulah ini. Ini sangat nyambung dengan berbagai literasi atau beberapa motivasi yang Bapak dengar berkaitan dengan konsep dari Catherine Kramer ini ya, seorang ahli psikologi yang mendukung kekuatan bagi positif. Itu saja Pak Kepala dan guru lainnya serta adik-adik OSIS mengenai presentasi Bapak tentang aset ini. Sebenarnya ini perlu didiskusikan ya mengenai aset ini. Apakah ada yang perlu dipertanyakan atau ditambahkan gitu. Terima kasih. Untuk sementara saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun belum selesai Pak Agus, selamat. Karena hanya satu tugas lagi ya. Satu tugas lagi sebagai calon guru penggerak. C-nya akan hilang menjadi guru penggerak, dan insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang lebih baik karena didukung oleh manusia-manusia yang punya pemikiran lebih maju. Salah satunya adalah Pak Agus yang terus berjuang untuk menjadi seorang guru penggerak dan memiliki kompetensi betul-betul seorang guru penggerak. Jadi tidak hanya stempel, mudah-mudahan bagus, tapi lengkap, isinya ada, stempelnya ada. Jadi lengkap. Jadi tidak hanya selembar ijazah saja, tapi mutunya juga. Karena memang kita harus berpikir juga mutu itu ternyata perlu stempel. Kadang orang hebat tapi stempelnya ada, sulit diterima di beberapa lembaga, terutama lembaga-lembaga yang mengedepankan administrasi.
ada hubungannya dengan keunggulan dan kekurangan atau analisis aset Pendekatan berbasis aset. pendekatan berbasis aset di sekolah kita. Satu yang menarik tadi Pak Agus mengulas tentang satu kegiatan yang minggu kemarin kita laksanakan. Sebenarnya Pak Agus, saya sudah berpikir lama untuk melakukan itu, hanya melihat situasi dulu. Karena situasi di kita memang agak belum memungkinkan. Salah satunya anak di kita kelas 10 khususnya sampai sekarang belum memiliki memakai seragam, baju seragam. Walaupun sekolah sudah menyediakan dalam artian memfasilitasi, karena sekolah insya Allah tidak orientasi kepada keuntungan, tapi hanya untuk memfasilitasi supaya mereka seragam. Artinya kalau seragam itu tidak lagi membanding-bandingkan, tidak dibanding-bandingin ya. Jadi kostum sama, bajunya sama, baju muslimnya sama. Kalau tidak seperti itu, nanti sekolah anak di sekolah itu pamer pakaian. Sebenarnya itu tujuan lembaga kenapa anak itu harus memakai seragam, karena nanti beda-beda. Saya pakainya yang 250.000, saya pakainya yang 300.000. Saya mah nggak sekolah karena baju muslimnya hanya 50.000. Terus butut belel itu. Hari Rabu ini literasinya tentang seni misalnya, tampilkan saja tentang seninya mau puisi lah, mau vokal, mau gitar, mau drama atau apa saja, itu dijadwal nanti. Jadi literasinya tidak, literasi itu bukan baca saja ya. Kadang sekarang masih berpikir anak-anak di SD, SMP literasi itu baca. Maka yang terjadi di beberapa sekolah, pagi-pagi itu suruh baca buku, sudah baca, lalu dianalisis, dibicarakan lagi, baru seperti itu. Tapi di kita SMA literasi itu sudah mulai ke yang lain, karena literasi kita adalah kemampuan daya nalar kita untuk penyelesaian suatu masalah. Nah, nanti seperti itu. Bahkan budaya bersihnya nanti sudah dimulai kemarin, sudah mulai lomba ya, Itu Pak Agus akan seperti itu. Ada kebugarannya, nanti ada kebugaran itu nanti tidak hanya aerobik saja, tidak. Sesekali bawa lari lah, bawa lari ke Cikelat misalnya, tuh mana sekali biarin satu hari katakan seperti itu, berkunjung ke Geser. Sudah tahu, tapi kalau bersama-sama teman beda lagi, beda rasanya. Atau ke itu yang bukan geser, itu air panas yang di Langko misalnya. Nah seperti itu, nanti literasinya seperti itu. Jadi apalagi yang kelas 10 kurikulum merdeka, tidak hanya kalau kesenian Serentau tidak hanya ditampilkan di sini, tapi nanti kita harus menyaksikan sama nggak yang di kita dengan yang di sana, sumbernya seperti apa. Karena ternyata keren. Ini aset yang bagus. Iya benar. Goodwill kan bagus. Niatan goodwill. Tulus, niatan hebat, niatan bagus. Keren. Kemarin kita udah dapat donasi Pak, cuman itu 10 kg sedikit, bukunya belum dibawa ke sini gitu. Dari mana? Itu dari kemarin kita dapat dari Instagram, itu Pak, ada yang donasi. Oh gitu. Subhanallah. Dari Instagram ya. Nah, itu positifnya medsos. Iya. Positifnya itu salah satu bentuk positifnya. Sip, OSIS hebat, keren. Itu juga kita mau ada pengajuan itu ke kayak pemerintah gitu Pak. Boleh. Soalnya kolaborasi sama anak duta literasi. Nah, cuman itu butuh 1 tahun katanya. Gak apa-apa. Nah, kita aduh gimana ya kalau 1 tahun kita udah kan kita kelas 11 terus sampai Nah, itu
itu berpikir negatif itu hilangkan berpikir negatif. Beramal tidak diterima oleh kita, adik kita, siapa, saudara kita, itu generasi berikutnya. Carinya yang cepat, yang 2 minggu baru datang gitu Pak. Yang cepat cari, yang lama juga bermasalah. Takutnya gini, yang cepat bubaran, yang lama mah abadi. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita telah menyelesaikan diskusi kita hari ini. Banyak sekali wawasan, inspirasi, ilmu yang kita dapat ya dari Bapak Ketua Sekolah tadi. Bapak, saya ucapkan terima kasih Pak atas kedatangannya Adik Administrasi dan juga Bapak Ibu yang hadir pada diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri sebagai bagian dari tugas penyelesaian tugas sebagai CGV. Terima kasih. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.